Melalui kesempatan hari ini saya ingin memberikan sejarah riwayat kepemilikan hak atas tanah Rekwan Ekendom Perponding nomor 295. Nah, yang notabene adalah milik almarhum Raden Mas Tumenggung Wiryodiningrat. Ya, apa yang akan saya ceritakan di sini tidak bisa terlepas dari tiga hal. Yang pertama adalah faktor historis, itu sejarah. Kemudian yang kedua itu adalah logika penalaran. Nah, baru yang terakhir itu menyangkut yuridis, hukum. Kalau kita bicara kasus hukum kepemilikan atas tanah sekundari itu sudah selesai. Makanya saya tidak ingin bahas itu hukum, tapi adalah sejarah riwayatan kepemilikan tanah RPE Perponding nomor 295 dan siapakah sebetulnya Raden Mas Tumenggung Wiryodiningrat itu. Raden Mas Ngaliman yang kemudian terkenal dengan nama Kanjeng Raden Mas Tumenggung Wiryodiningrat. Beliau lahir pada bulan Agustus tahun 1841. Raden Mas Tumenggung Wiryodiningrat adalah putra nomor 5 dari Kanjeng Raden Adipati Sosronagara. Jadi pepatih Sinuwun Susuhunan Pakubuwana ke-9 yang termasyhur dan dimakamkan di Pasarian Ageng Manang. Nah, Raden Mas Tumenggung Wiryodiningrat itu banyak ahli waris yang sekian jumlahnya, itu juga banyak yang belum tahu bahwa beliau juga dipundhut putra menantu oleh Susuhunan Pakubuwana yang ke-9, menikah dengan putrinya yang nomor 4 bernama Gusti Bandara Radenayu Rahmaniyah. Pada masa pemerintahan Susuhunan Pakubuwana ke-9, Raden Mas Tumenggung Wiryodiningrat itu memiliki jabatan rangkap atau dwi fungsi. Pertama, beliau menjabat sebagai Onder Mayor yang sekarang itu disebut Pangageng Parentah Keraton Surakarta atau Patih Jero kalau dulu. Nah, kemudian yang kedua, beliau menjabat sebagai Bupati Panggrembe. Bupati Panggrembe itu yang bertugas mengurus dan menguasai tanah-tanah yang menjadi wewenang Keraton Surakarta. Nah, di luar itu beliau juga mempunyai hak forum privilegiatum, yaitu hak istimewa yang disamakan dengan bangsa-bangsa Eropa pada saat itu, mengingat beliau adalah putra seorang patih dan juga pejabat tinggi di kerajaan. Nah, inilah figur siapa sebetulnya Wiryodiningrat ini supaya dipahami dulu. Nah, pada masa itu adalah masa pemerintahan Sunan Pakubuwana yang ke-9. Jadi belum ada Pakubuwana ke-10. Nah, itu sedikit background siapakah Raden Mas Tumenggung Wiryodiningrat tadi. Nah, kemudian berikutnya saya sebagai koordinator tim ahli waris almarhum Eyang Raden Mas Tumenggung Wiryodiningrat juga ingin menjelaskan mengenai sejarah awal terjadi jual beli
riwayat pembelian tanah Rek van Ekendom Perponding nomor 295 tersebut. Jadi almarhum Raden Mas Tumenggung Wiryodiningrat itu membeli sebidang tanah Rek van Ekendom Perponding nomor 295 itu dari seorang pedagang Belanda bernama Mr. Johannes Boeselaar. Jadi melalui seorang perantara bernama Donald Sussman. Itu seharga 65.000 gulden pada waktu itu. Nah, jual beli mana itu dilaksanakan di depan pejabat notaris Surakarta bernama Tuan Peter Jakobus Sirle dengan akte nomor 10 pada tanggal 13 bulan Juli tahun 1877. Nah, ini mohon dicatat. Ini adalah pada masa pemerintahan Sri Susuhunan Pakubuwono ke-9. Jadi itu belum masanya Sri Susuhunan Pakubuwono ke-10. Beliau pada saat itu masih berusia kurang lebih 11 tahun. Dan pangkatnya itu masih Crown Prince. Jadi Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamengkunegara Sudibyo Raja Putra Narendra Mataram, itu putra mahkota. Beliau PP 10 dilahirkan tahun 1866, dilantik menjadi Susuhunan Pakubuwono ke-10 di Surakarta itu tahun 1893. Nah, setelah akte jual beli ini selesai, kemudian disahkan melalui Rechtellijk Authentic Akte atau Akte Asisten Residen Surakarta dengan akta nomor 59 tanggal 5 bulan Desember pada tahun yang sama, yaitu tahun 1877. Nah, perlu diketahui bahwa di atas tanah Rek van Ekendom Perponding nomor 295 yang berlokasi di Desa Kadipolo, itu satu-satunya bangunan gedung yang berdiri di atas lahan itu yang saat itu lazim disebut Loji Kadipolo, yaitu bekas rumah yang ditempatin oleh Johannes Boeselaar, yang kemudian setelah beralih hak, nah itu menjadi milik pribadinya Raden Mas Tumenggung Wiryodiningrat. Nah, rumah itu oleh beliau itu digunakan untuk bersenang-senang dengan keluarganya sebagai pasanggerahan, jadi bukan hunian tetap. Dan juga pada waktu itu di Solo ketika ada banjir, itu airnya sampai menggenangi di rumah yang ditempatin Raden Mas Tumenggung Wiryodiningrat. Maka beliau pasti mengungsikan barang-barang, termasuk kereta-kereta dan kuda-kudanya itu di Loji Kadipolo itu. Lah itu berlangsung sampai kurang lebih 17 tahun beliau bertempat tinggal di situ. Ya. Jadi pada waktu itu belum ada Taman Sriwidari, belum ada. Yang ada itu adalah tanah RPE Perponding nomor 295 yang berlokasi di Kampung Kadipolo. Nah, dengan begitu sudah jelas dan terang benderang bahwa Raden Mas Tumenggung Wiryodiningrat itu membeli tanah itu atas kemauannya sendiri, kemudian menggunakan uangnya sendiri, dan untuk dipakai untuk keperluannya sendiri. Itu jelas. Nah, kembali lagi kepada hak privilegiatum, itu adalah hak istimewa yang disamakan dengan bangsa Eropa, mengingat
beliau adalah seorang putra patih, kemudian beliau sendiri juga menjabat sebagai putra menantu dari raja, sehingga tidak aneh dan tidak mustahil kalau beliau itu bisa mendapatkan dan memiliki tanah Rekwan Ekendom Purpanding. Itu. Nah, setelah tahun 1893 itu di Surakarta terjadi peralihan kekuasaan dari Sri Susuhunan Pakubuwono ke-9 beralih ke putranya, yakni Sunan Pakubuwono ke-10. Nah, status tanah itu masih belum berubah, tetap itu adalah hak milik yang sah atas nama Raden Mas Tumenggung Wiryodiningrat berdasarkan Akte nomor 59 tanggal 5 bulan Desember tahun 1877. Nah, kemudian setelah Susuhunan Pakubuwono ke-10 itu menjabat sebagai raja, waktu berjalan, baru muncul kemudian nama Taman Sriwidari itu. Lah, beliau bisa mempunyai ide untuk membangun Taman Sriwidari itu. Awalnya, beliau ini sangat terinspirasi dengan keindahan kebun raya di belakang Istana Bogor. Karena waktu itu kan Sunan PB10 itu sering tindak ke Istana Bogor. Di belakang istana itu kan ada taman. Lah, ide itu kemudian setelah beliau kembali ke keraton disampaikan kepada patihnya, yaitu Kanjeng Raden Adipati Sosrodiningrat keempat. Nah, di sini juga perlu kami jelaskan bagi yang waris yang belum tahu saja bahwa ada hubungan apa antara Patih Sosrodiningrat IV dengan Raden Mas Tumenggung Wiryodiningrat. Beliau ini ternyata kakak adik kandung, sama-sama putra dari Kanjeng Raden Adipati Sosronagoro almarhum. Nah, ketika ide sudah disampaikan oleh Sri Susuhunan Pakubuwono ke-10, beliau sedang mencari tempat lokasi yang cocok, yang tidak jauh dari keraton tentunya. Nah, akhirnya dipilihlah tempat itu di Tanah Kadipolo, yang di atasnya berdiri satu-satunya bangunan gedung Loji Kadipolo itu, yang sudah dimiliki dan dikuasai oleh Raden Mas Tumenggung Wiryodiningrat selama 17 tahun itu. Nah, kemudian ide disampaikan, nah, karena yang Sosro ini kakak adik sama Yang Wiryo, akhirnya Yang Wiryodiningrat tidak keberatan, ya, dengan penuh keyakinan, ya, bahwa Sri Susuhunan Pakubuwono ke-10 itu masih saudara ipar. Itu satu. Kemudian yang kedua, dengan keyakinan yang sangat kuat, ya, bahwa Sri Susuhunan Pakubuwono itu adalah sebagai majikannya raja, kan mempunyai kekuasaan tertinggi. Dan kalaupun ini kalau zaman dulu itu apa ya, dipun kersakaken dening ingkang sinuwun, ya, itu bukan berarti lantas menghapus hak bawahnya, yeah. Tidak, ini hanya dikerjakan. Nah, dengan harapan Yang Wiryodiningrat dengan penuh segala keyakinan pada satu ketika nanti pasti akan ada penyelesaian yang sebaik-baiknya dan juga seadil-adilnya. Itu. Nah, kemudian waktu terus bergulir, ya. Tahun 1890, ya, itu pertama-tama Yayasan Paheman Radyo Pustaka itu kan berdiri
pendirinya adalah Kanjeng Raden Adipati Sosrodiningrat keempat, pepatih dalam susunan Pakubono ke-10. Dan itu masih bertempat di dalam Kepatihan Surakarta. Nah, baru kemudian museum itu dipindahkan tempatnya itu dari dalam Kepatihan ke Loji Kadipolo yang notabene adalah hak milik dari almarhum Raden Mas Temenggung Wiryodiningrat. Itu tahun 1905. Ya, lah bersamaan dengan berdirinya Taman Sriwidari. Nah, jadi kalau ini saya tarik sedikit ke belakang atau kita flashback, dari angka-angka tahunnya kan sudah jelas ya. Ya. Jadi kalau kita bicara Taman Sriwidari, itu memang tidak dipungkiri bahwa itu adalah ide dan kemauan dari Raja Besar Susuhunan Pakubono ke-10. Itu memang betul, Pak. Nah, cuman tanah lokasi yang tempat berdirinya Taman Sriwidari ini, hak bawahnya itu masih tetap hak milik daripada almarhum Raden Mas Temenggung Wiryodiningrat. Ini berdasarkan dari fakta hukum. Jadi tadi dari historika sudah kami jelaskan bahwa siapa Wiryodiningrat ini, pemilik tanah. Kemudian yang kedua, riwayat pembelian tanah oleh siapa, dari siapa, harganya berapa, tahun berapa, segala macam, semuanya sudah saya berikan di depan. Nah, jadi kalau ada pihak-pihak yang mengatakan bahwa Raden Mas Temenggung Wiryodiningrat itu diutus oleh Sri Susuhunan Pakubono ke-10 untuk membeli tanah Sriwidari. Ya, ini kalau kita lihat dari angka-angkanya saja, ini tidak logis. Ya, makanya faktor kedua ini, logika itu seperti itu. Historis, logika, baru yuridis. Tidak nyambung, tidak match. Gitu loh. Jadi sejarah tanah RPE Perponding 295 itu awalnya tahun 1877, Sinuwun Pakubono ke-11 itu menjadi raja tahun 1893. Kemudian Taman Sriwidari dan Museum Radio Pustaka itu mulai berada di tanah RPE itu tahun 1905. Ya. Nah, kemudian setelah Taman Sriwidari ini berdiri berturut-turut, di situ ada Kebon Rojo. Kemudian ada Segaran, itu kolam. Yang di tengahnya itu ada puntuk, ada kupel. Kalau hari Minggu atau hari libur, di situ pasti ada orkes, keroncong, budaya segala macam. Kemudian menyusul ada gedung wayang orang, ya. Kemudian ada perhelatan PON pertama, Pekan Olahraga Nasional itu di Stadion Sriwidari, tadinya terus berubah dari Stadion Maladi. Nah, kemudian ada restoran Pak Ahmad, kemudian ada di situ, kemudian ada acara pasar malam, kemudian malam selikuran segala macam. Nah, itu jadi kebon Rojo itu ya memang kagungan dalam. Memang itu punyanya raja, dalam hal ini PP10. Proyeknya itu yang kemudian sesuai dengan berjalannya waktu ini jadi komersil. Karena setiap pengunjung yang datang ke situ itu harus beli kartis. Saya sering pada waktu itu kalau di situ saya naik perahu muter di situ, kemudian
kita masuk ke Kebon Rojo itu juga bayar gratis itu. Ya, lihat pertunjukan wayang orang segala macam itu semua bayar gratis itu. Lah setelah Sri Susunan Pakubuwono ke-10 wafat, pengelolaan Taman Sriwidari ini diteruskan oleh penguasa keraton. Lah penguasa keraton siapa? Ini mungkin saya tidak dalam kapasitas untuk memberikan penjelasan itu. Nah, kemudian tahun 1917 itu yang Wiradiningrat wafat. Nah, jenazahnya dimakamkan di Astana Pajimatan Imogiri, nderek atau ikut di kedatonnya Pakubuwono ke-6, Pakubuwono ke-9, tapi di bawah, tapi itu masih dalam satu lingkup gitu loh, karena beliau menantu dalam. Nah, ada dua hal di sini yang ini menjadi masalah bagi ahli warisnya. Tahun 1893 tanah itu dipakai Sriwidari. Tahun 1905 Taman Sriwidari berdiri. Tahun 1939 Sunan Pakubuwono 10 wafat, tidak ada klarifikasi apa-apa dengan ahli warisnya. Nah, ahli warisnya tahu bahwa itu kan milik orang tuanya. Nah, klimaksnya ketika tahun 1917 Raden Mas Temenggung Wiradiningrat wafat. Nah, ini mulai ahli warisnya ini resah gitu loh. Ini bagaimana ini untuk apa itu meluruskan, mengklarifikasi, ya. Nah, ini jadi masalah gitu loh. Jadi salah satu ahli warisnya dari Raden Mas Temenggung Wiradiningrat itu yang bernama Kanjeng Raden Mas Haryo Puspadiningrat, yang kebetulan tinggalnya di dalam wilayah Baluarti. Itu yang berinisiatif untuk mencoba menghubungi pepatih dalam itu. Itu pun setelah tahun 1925 ketika Patih Sosrodiningrat keempat itu wafat. Nah, berarti di sini ada pergantian patih yang baru yang mendampingi Susunan Pakubuwono ke-10. Tapi tidak pernah ada respon. Yes or not itu tidak ada. Nah, ahli waris yang diwakili oleh Kanjeng Raden Mas Haryo Puspadiningrat itu sebetulnya hanya ingin memberitahu dan mengingatkan saja bahwa tanah RPE Perponding 29 itu bukan kagungan dalem Sri Susuhunan Pakubuwono ke-10, melainkan sinuwun itu hanya ngersakaken untuk didirikan Taman Sriwidari, dan itu pun juga sudah atas seizin yang Wiradiningrat. Tidak ada yang salah. Gitu loh. Lah, yang Wiradiningrat sudah wafat, Sinuwun Wibisoso juga sudah wafat. Nah, makanya karena beberapa kali mencoba menghubungi, memberitahukan kepada Patih. Kenapa kepada Patih? Karena pelaksana sehari-hari daripada kerajaan itu Patih. Sampai akhirnya karena sudah kebiasaan aga, Kanjeng Puspadiningrat itu minta bantuan kepada seorang advokat terkenal dari Semarang bernama Mr. Suyudi untuk membantu menyurati penguasa keraton. Nah, di sini tidak ada kepada Susunan Pakubuwono 10, tidak ada. Ini kepada patihnya, pepatih dalam itu tadi. Beberapa kali ditunggu lama juga tidak ada jawaban apa-apa.
Nah, kita juga tidak tahu. Nah, sampai berikutnya Mr. Suyudi itu berkirim surat minta bantuan kepada Gubernur Pansurakarta. Karena bagaimanapun itu kan penguasa kan, Hindia Belanda kan. Nah, agar gubernur itu memberitahukan juga kepada penguasa keraton, yang dalam hal ini adalah Pepatih Dalem. Gitu. Nah, itu nanti surat-suratnya juga ada. Nah, sampai itu berproses. Terakhir tahun 1936 tiba-tiba ada surat dari Gubernur Pansurakarta, Landrat pada waktu itu, kepada ahli warisnya, ya Kanjeng Puspodiningrat ini tadi. Nanti surat-suratnya ada semua itu. Itu dokumentasi yang tidak bisa dibantah. Yang bunyinya itu hanya memberitahukan bahwa sampai dengan saat ini, Paduka Tuan Tunya Papa namanya masih resmi tercatat di dalam Open Bar Register Rek Panekendom sebagai pemilik dan menguasai, ya, yang berkuasa atas tanah. Nah, tapi berhubung pemiliknya sudah wafat, Raden Mas Tumenggung Wiradiningrat tersebut, maka ini diminta agar segera dibalik nama kepada ahli warisnya dan sekaligus dibayar pajaknya. Nah, ini kan jadi masalah. Di satu sisi ini hak kewajiban, tapi di sisi lain ini masih digunakan oleh negara. Jadi jangan salah, sebelum ada NKRI, keraton itu juga negara. Di Nagari Surakarta Hadiningrat. Nah, makanya karena beberapa kali mencoba menghubungi birokrasinya, tidak ada respon, terpaksa minta bantuan pengacara. Dari pengacara akhirnya juga minta bangunan kepada gubernur. Nah, setahun kemudian itu datang surat pemberitahuan yang kedua itu dari kantor inspeksi pajak pada masa Hindia Belanda itu yang berkedudukan di Yogyakarta. Isinya juga sama, nanti bisa diilustrasikan itu. Sampai itu diberi batas waktu 1 kali 14 hari agar Tuan Puspodiningrat segera mengirimkan uang untuk pembayaran pajak. Nah, kami ini tidak tahu apa-apa, tidak nempatin, tidak mengelola, tidak dapat hasil dari pengelolaan itu, tapi tiba-tiba disuruh membayar pajak. Nah, kalau sampai 14 hari tidak melaksanakan kewajibannya, maka kami terpaksa harus melakukan tindakan menggunakan angger-angger nagari. Itu bahasanya pada waktu itu seperti itu. Nah, akhirnya dibayar itu pajaknya itu mulai dari tahun 31 sampai tahun 42. Itu ada buktinya, perponding anslag, perponding surat anslag, bukti pajak dan kepemilikan Raden Mas Tumenggung Wiradiningrat meninggal dunia berganti kepada Kanjeng Raden Mas Haryo Puspodiningrat. Itu ada nanti. Nah, tahun 1942 Jepang masuk ke Indonesia. Surat menyurat terpaksa berhenti sampai lama itu. Nah, tahun 1945 pecah Perang Kemerdekaan. Ya, itu pun juga vakum, itu tidak ada apa-apa upaya segala macam. Baru 2 tahun kemudian, tepatnya tahun 1947, ketika NKRI sudah berdiri, di Solo ini sudah ada pejabat wali kota yang pertama bernama Dr. Andes Samsurisal. Nah, ahli waris melalui pengacaranya merasa lega
Nah, kemudian kita mengalihkan tembakan kita yang tadinya ke keraton, tapi karena kekuasaan sudah diambil alih, termasuk terhadap pengelolaan Taman Sriwidari itu, yang tadinya dikuasai keraton kemudian diambil alih oleh pemerintah. Nah, itu kita menyurati, ya yang intinya itu hanya mengingatkan dan memberitahu bahwa tanah ini bukan milik raja pribadi, bukan milik keraton Kasunanan Surakarta, dan juga bukan tanah swapraja. Melainkan ini milik pribadi atas nama Raden Mas Tumenggung Wiryadiningrat berdasarkan akte ini tadi kan kita sampaikan semuanya. Nah, ahli waris di dalam suratnya itu juga menyebutkan bahwa itu tidak harus ketika itu diakui, dikembalikan, dan itu tidak harus kita yang mengelola. Kalau itu memang dikehendaki oleh pemerintah, ya kita bicaralah, kita minta ganti rugi. Jadi intinya itu. Jadi bukan itu serahkan kepada saya, ini mau saya kelola sendiri, itu di dalam surat-surat itu tidak ada. Nah, wali kota juga bingung, itu tidak serah terima, itu sudah pokoknya itu sudah dianggap itu milik pemerintah, dikelola pemerintah. Jadi setelah itu dikelola pemerintah, ya pemerintah berhak membangun, kemudian menyewakan, menarik retribusi, ya segala macam lah, itu pemerintah. Nah, itu sampai beberapa wali kota itu, mulai dari yang saya ingat tadi, kalau saya enggak balik, dari wali kota Samsul Ija, kemudian wali kota Sukatmo, siapa itu, Abri, kemudian wali kota Utomo Ramelan, wali kota J Sumanta, itu nanti bisa di slide ininya. Semuanya juga tidak jelas.